Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berjansyah. Di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan LTA saya yang berjudul Analisis Tingkat Pelayanan Dermaga Angkutan Penumpang di Pelabuhan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Nias. Yang pertama, pendahuluan. Transportasi berasal dari kata Latin yaitu transporter, di mana trans berarti seberang atau sebelah lain dari porter berarti mengangkut atau membawa. Jadi transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat lainnya. Pelabuhan laut merupakan salah satu subsistem transportasi laut yang merupakan titik di mana pergerakan barang atau penumpang dengan menggunakan moda laut akan dimulai, diakhiri atau transit. Selain itu, pelabuhan berperan besar dalam mencapai sistem transportasi laut yang efektif dan efisien. Berkaitan dengan peranan pelabuhan laut tersebut, maka Pelabuhan Gunung Sitoli merupakan pintu gerbang utama untuk memasuki Pulau Nias. Oleh karena itu, Pelabuhan Gunung Sitoli memegang peran penting dalam perkembangan pembangunan di Pulau Nias maupun dalam menghubungkan kota Gunung Sitoli dengan daerah lainnya. Pelabuhan ini menghasilkan komoditi ekspor seperti karet dan kelapa sejak tahun 1980. Status pelabuhan ini adalah pelabuhan umum yang diusahakan terbuka untuk perdagangan dalam negeri. Status tidak wajib pandu. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana tingkat pelayanan dermaga Pelabuhan Gunung Sitoli ditinjau dari kapasitas sarana dan prasarana yang ada. Yang kedua, bagaimana prediksi tingkat pelayanan dermaga Pelabuhan Gunung Sitoli untuk 5 tahun yang akan datang. Baiklah, rumusan masalah ini saya akan jelaskan di kesimpulan. Maksud laporan tugas akhir. Ini saya kosongkan dulu karena saya belum praktek. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui tingkat pelayanan yang ditinjau dari kapasitas umum, sarana dan prasarana yang ada. Yang kedua, mendapatkan kebutuhan dermaga angkutan penumpang di Pelabuhan Gunung Sitoli berdasarkan tingkat pelayanan yang ditinjau dari kapasitas sarana dan prasarana yang ada untuk periode 5 tahun yang akan datang. Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal dari suatu langkah studi. Data-data yang dipergunakan adalah yang pertama, data primer, data yang diperoleh dengan pengamatan secara langsung di lokasi studi. Diantaranya adalah yang pertama, dokumentasi, yang kedua, wawancara kepada pengguna dermaga. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh dari arsip-arsip atau dokumen dari suatu instansi yang berkaitan. Diantaranya yang pertama, jumlah kapal yang beroperasi, yang kedua, jumlah kapal yang Baiklah, saya akan lanjutkan ke sumber data. Data yang diperoleh oleh penulis bersumber dari Google, yaitu saya unduh pada tanggal 20 Juni 2022 jam 11. Yang kedua, landasan teori. Istilah-istilah pengertian kinerja pelabuhan, indikator kinerja pelayanan di pelabuhan. Definisi pengertian kinerja pelabuhan. Kinerja pelabuhan dapat dipergunakan untuk mengetahui tingkat pelayanan pelabuhan pada pengguna pelabuhan, kapal, dan barang. Ia bergantung pada waktu pelayanan kapal selama berada di pelabuhan. Kinerja pelabuhan yang tinggi menunjukkan bahwa pelabuhan dapat memberikan pelayanan yang baik. Indikator kinerja pelayanan di pelabuhan. Indikator kinerja pelayanan yang terkait dengan jasa pelabuhan adalah yang pertama, yaitu waktu tunggal kapal atau waiting time. Merupakan jumlah waktu sejak pengajuan permohonan tambat setelah kapal tiba di lokasi lampu sampai kapal digerakkan menuju tambatan. Yang kedua, waktu pelayanan pengaduan atau approach time.
merupakan jumlah waktu terpakai untuk kapal bergerak dari lokasi lampu sampai tali ditambahkan atau sebaliknya. Yang ketiga, waktu efektif atau effective time dibanding bird time. Waktu efektif time merupakan jumlah jam bagi suatu kapal yang benar-benar digunakan untuk bongkar muat selama kapal ditambak. Yang bird time merupakan jumlah waktu siap operasi tambatan untuk melayani kapal. Yang keempat, receiving delivery peti kemas merupakan kecepatan pelayanan penyerahan penerimaan diterima peti kemas yang dihitung sejak alat angkut masuk hingga keluar yang dicatat di pintu masuk atau keluar. Yang kelima, tingkat penggunaan dermaga berth occupancy ratio terboard merupakan perbandingan antara waktu penggunaan dermaga dengan waktu tersedia dermaga siap operasi dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Yang keenam, tingkat penggunaan gudang Search Occupancy Ratio atau SOR merupakan perbandingan antara jumlah penggunaan ruang penumpukan dengan ruang penumpukan yang tersedia yang dihitung dalam satuan ton, hari atau M3. Yang ketujuh, tingkat penggunaan lapangan YOR. Yang kedelapan, kesiapan operasi peralatan merupakan perbandingan antara jumlah peralatan yang siap untuk dioperasikan dengan jumlah peralatan yang tersedia dalam periode waktu tertentu. Kesimpulan, secara keseluruhan tingkat pelayanan yang ditinjau dari kapasitas dan prasarana yang ada saat ini di dermaga Penumpang Pelabuhan Gunung Sitoli cukup baik, akan tetapi masih memerlukan beberapa penambangan guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh pengguna jasa di dermaga Penumpang Pelabuhan Gunung Sitoli. Ya. Sarannya untuk memenuhi kebutuhan 5 tahun yang akan datang terhadap dermaga Penumpang Pelabuhan Gunung Sitoli, maka dilakukan suatu perencanaan pengembangan dalam pelayanan yang baik untuk seluruh fasilitas menunjang dermaga Penumpang Pelabuhan Gunung Sitoli. Sekian, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.